Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlita Permana, NPM 1006031919036 dari Farmasi A. Di sini saya akan memenuhi tugas farmasi fisika, yaitu menjelaskan tentang surfaktan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip HLB. HLB merupakan singkatan dari Hydrophilic Lipophilic Balance, adalah ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik dari suatu zat aktif permukaan, yang prinsipnya yaitu semakin rendah nilai HLB suatu surfaktan, maka surfaktan tersebut semakin lipofilik, sedangkan semakin tinggi nilai HLB surfaktan, maka akan semakin hidrofilik. Aktivitas surfaktan diperoleh karena sifat ganda dari molekul surfaktan. Untuk molekul surfaktan, pada bagian kepala bersifat menyukai air atau hidrofilik. Bagian tersebut merupakan bagian yang polar, sedangkan pada bagian ekor bersifat tidak menyukai air atau hidrofobik. Pada bagian tersebut, di bagian ekor itu menyukai lemak atau disebut dengan lipofilik, yang merupakan sifatnya nonpolar. Kemudian ada Gibbs adsorption. Surfaktan dapat bertindak sebagai zat pembasah karena dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cair pembasah. Juga dapat memindahkan fase cair sehingga terjadi pembasahan. Yaitu semakin kecil sudut kontak, maka zat akan semakin mudah untuk dibasahi. Surfaktan memiliki bagian kepala yang bersifat suka air atau hidrofilik, sehingga masuk ke dalam fase air. Sementara sifat bagian ekor yaitu tidak suka air atau hidrofobik, sehingga masuk ke dalam fase minyak. Perubahan tegangan permukaan di bawah KKM dapat dianalisis dengan Gibbs adsorption isotherm untuk mendapatkan surface excess dan ditentukan dengan kurva tegangan permukaan dengan konsentrasi larutan. Selanjutnya ada potensial zeta dengan aplikasi dalam sediaan suspensi. Potensial zeta adalah parameter muatan listrik antara partikel koloid, yaitu semakin tinggi nilainya, maka flokulasi akan semakin tercegah. Jika suatu suspensi tidak stabil, maka akan menyebabkan pengendapan dan pengumpulan partikel. Tipe pengendapan yang terjadi yaitu flokulasi dan deflokulasi. Flokulasi terjadi saat pengendapan partikel secara berkelompok dan mengendap secara bersama, di mana pada fase flokulasi lebih cepat terpisah daripada fase deflokulasi. Maka endapan secara flokulasi dapat didispersikan kembali. Kemudian, deflokulasi yaitu jika energi tolak-menolak antara partikel tersuspensi, maka partikel tidak akan menggumpal. Jika partikel menggumpal secara sempurna, maka akan terbentuk susunan yang tertutup dengan partikel kecil, yaitu mengisi ruang dari partikel dasar. Partikel di bawah akan semakin tertekan oleh partikel atas, sehingga lama-lama menjadi caking dan tidak dapat dikembalikan dengan pengocokan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.